Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Andriani, NIM 2003 906090 dari PGMI 2C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi wacana. Yang pertama yaitu menjelaskan dan memberi contoh teks. Yang kedua, menjelaskan dan memberi contoh konteks. Dan yang ketiga, menjelaskan dan memberi contoh konteks. Materi yang pertama, menjelaskan dan memberi contoh teks. Pengertian dari teks merupakan suatu tatanan dari kata-kata yang digunakan untuk memberikan informasi, menjelaskan makna, dan sebagainya. Berikut macam-macam teks. Teks yang pertama yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berbentuk karangan yang bersifat memaparkan kejadian atau informasi dan pengetahuan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks eksposisi sendiri adalah untuk memaparkan suatu kejadian atau informasi pada pembaca sejelas-jelasnya. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumen, dan penjelasan. Tesis adalah pembukaan atau pengenalan dari suatu informasi di dalamnya. Argumentasi adalah pokok bahasan yang dipaparkan, sedangkan penegasan adalah pokok-pokok bahasan yang menguatkan pemaparan dari informasi tersebut. Teks yang kedua yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau memberi penjelasan tentang sebuah objek, entah itu objek hidup atau mati dari sudut pandang tertentu yang bertujuan agar pembaca dapat merasakan pengalaman seperti dalam teks tersebut. Teks deskripsi memiliki tujuan komunikatif untuk menyampaikan informasi secara rinci terkait dengan suatu objek. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi dan deskripsi. Identifikasi yaitu berisi pengenalan secara umum dan menuju ke penjelasan yang lebih terperinci. Sedangkan deskripsi yaitu berisi penjelasan yang lebih terperinci mengenai objek yang dibahas dalam teks tersebut. Deskripsi dari objek tersebut disampaikan melalui beberapa subjek kategori. Sebagai contoh, saat kita membahas tumbuhan, maka akan ada subkategori seperti jenis tumbuhan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu narasi. Narasi adalah jenis teks yang berupa karangan tidak nyata atau fiksi. Teks narasi biasanya menceritakan kisah yang sudah memiliki alur dan tahapan waktu berdasarkan keinginan sang penulis. Teks narasi sendiri sangat mudah untuk dikenali karena biasanya berisi cerita-cerita fiksi. Tujuan komunikatif dari teks narasi adalah sebagai bahan bacaan atau hiburan bagi para pembacanya. Struktur teks narasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Yang pertama, orientasi. Orientasi yaitu menggambarkan tentang tokoh dan karakter, latar dan alur dari cerita tersebut. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi yaitu berisi tentang pengenalan konflik atau masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang ketiga, resolusi. Resolusi berisi tentang bagaimana akhir atau ending dari cerita. Akhir cerita sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni akhir bahagia dan akhir tidak bahagia. Yang terakhir yaitu kode. Kode berisi tentang petuah atau nilai-nilai moral yang ada di dalam teks tersebut yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Teks yang keempat yaitu teks prosedur. Dari namanya tentunya kita sudah bisa menebak jenis teks apakah ini. Teks prosedur adalah
teks yang berisikan langkah-langkah atau prosedur untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur umumnya ditemui dalam bentuk tutorial seperti resep makanan, panduan membuat kerajinan tangan, dan masih banyak lagi. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk secara terperinci kepada pembaca tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Struktur teks prosedur dapat dibagi menjadi 3, yakni tujuan, bahan, dan langkah. Yang pertama, tujuan. Tujuan berisi tentang tujuan dari suatu kegiatan. Teks prosedur biasanya langsung dapat dikenali hanya dengan melihat judulnya saja, seperti contoh cara membuat roti bolu, cara membuat nasi goreng, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan. Bahan berisi tentang bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan. Yang terakhir, langkah. Langkah berisi tentang langkah-langkah atau panduan dalam melakukan sesuatu. Teks yang terakhir yaitu teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berisi tentang informasi atau laporan secara umum suatu objek. Pembahasan yang dilakukan dalam teks laporan biasanya hanya secara umum atau berdasarkan pengamatan sepintas saja. Tujuan dari teks laporan sendiri adalah untuk menyampaikan suatu informasi secara umum kepada pembaca. Struktur teks laporan dibagi menjadi 2, yakni klasifikasi umum dan deskripsi. Yang pertama, klasifikasi umum, berisi tentang pengelompokan informasi secara umum, sedangkan yang kedua, deskripsi, berisi tentang penjelasan informasi utama yang sudah dipilah menjadi beberapa subkategori informasi yang tetap disampaikan secara umum. Materi yang kedua yaitu menjelaskan dan memberi contoh konteks. Pengertian dari konteks merupakan teks yang mendampingi teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran. Keberadaan teks yang terkait dengan konteks terletak pada bagian depan atau mendahului, atau pada bagian belakang teks yang mendampingi. Contohnya, pada kalimat selamat datang dan selamat jalan. Materi yang ketiga yakni menjelaskan dan memberikan contoh konteks. Konteks merupakan bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Berikut contoh konteks. Contoh yang pertama pada kalimat, entah mengapa seluruh badanku terasa begitu sakit. Pada kalimat ini, kata badan dimaknai sebagai tubuh atau jasad manusia. Contoh yang kedua pada kalimat, badan perahu itu kini telah dicat dengan menggunakan cat berwarna putih. Pada kalimat ini, kata badan dimaknai sebagai bagian dari suatu benda. Contoh yang ketiga, pada kalimat, Pak Burhan bekerja di Dapuk sebagai ketua badan penasihat yayasan tersebut. Pada kalimat ini, kata badan mempunyai makna bagian dari suatu kumpulan orang yang mengerjakan sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.